Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali melanjutkan tadabbur Al-Qur'an. Sudah sampai di ayat 146 dari surat Ali Imran. Insyaallah sampai ayat 148. Allah berfirman, "Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir." Betapa banyak para nabi yang bersamanya berperang ribuan orang, ya, yang bertakwa, ya. Ribbiyun, sebagian para ulama mengatakan robbaniyun, ya, yaitu kelompok sahabat-sahabatnya dari pengikutnya yang sudah dididik nabi tersebut dengan keimanan dan amalan soleh, sehingga nanti disebutkan bagaimana sifat-sifat mereka ketika mereka menemani para nabi tersebut pada saat peperangan, ya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu, ya. Tiga kelemahan yang Allah nafikan, yang Allah kecualikan dari mereka. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Wahanu di sini adalah kelemahan hati. Hati mereka tidak lemah, ya, dengan apapun yang menimpa mereka ketika berjihad di jalan Allah. Wa ma dha'ufu. Tubuh-tubuh mereka juga tidak lesu, ya, tidak lemah, ya. Wa mastakanu, dan mereka tidak menyerah, ya, tidak berjuang, tidak tunduk bahkan sampai wafat, ya, tidak ada yang menyerah, ya. Jadi tiga kelemahan Allah nafikan dari mereka. Wahanu, kelemahan hati; do'ufu, kelemahan tubuh; istakanu, tidak menyerah walaupun sampai titik terlemahnya, sudah akhir wafat, sudah di akhir hidupnya, tidak akan pernah menyerah, ya, kata Allah, ya. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Berarti jika ingin disebut sabar dalam berjihad di jalan Allah, harus memiliki tiga sifat di atas: tidak lemah hatinya, tidak lemah, ya, badannya, tidak melemahkan badannya, dan tidak mudah menyerah, ya. Kemudian Allah berfirman, wa ma kana qaulahum illa an qalu, tidaklah ketika mereka berperang bahkan ada ucapan yang keluar selain doa, ya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, ada 4 doa yang mereka baca, ya. Rabbana ighfir lana dzunubana, wah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Bayangkan sedang berjihad, ya, padahal ini amalan paling tinggi, ya, amalan paling tinggi dalam Islam. Yang mereka ingat adalah dosa-dosa mereka, ya. Jadi walaupun sampai sudah mencapai derajat yang paling tinggi, yang mereka ingat adalah dosa-dosa mereka. Wa israfana fi amrina, bahkan yang bukan cuma dosa, israfana fi amrina, berlebih-lebihan kami dalam urusan kami, ya. Berlebih-lebihan dalam urusan di sini terlalu sibuk dalam hal yang mubah. Bahkan ini mereka minta ampun kepada Allah, ya. Wasabbit aqdamana, ya, dan tetapkanlah kaki kami, ya. Artinya jangan sampai kami lari ke belakang, ya. Tetap bertawakal kepada Allah, ya. Sudah mereka berani di jalan Allah, ya, berjihad di jalan Allah, tetap minta kepada Allah ditetapkan langkah kakinya agar tetap berada di atas jalannya, ya. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Dan masih juga bertawakal lagi di sini untuk bisa mengalahkan orang kafir, kata para ulama, bukan karena kekuatan kita, bukan karena banyaknya orang yang ikut perang, bukan karena lengkapnya perlengkapan perangnya, tapi karena memang, ya, Allah membantu
kaum muslimin. Maka di sini mereka sempurnakan tawakalnya dengan berdoa, bantulah kami ya Allah untuk melawan orang-orang ya kafir ya di medan perang. Ini bentuk kesempurnaannya. Jadi kata para ulama, ketika hal ini tidak ada pada kaum muslimin ya, tidak ada tawakal, bahkan sebelumnya lemah ya, lemah hati, lemah tubuh, apalagi ketika itu langsung menyerah sebelum bertarung ya, apalagi tidak ada tawakal, tidak ada taubat, jarang, mayoritas kaum muslimin misalkan ya, jauh dari taubat ya, jauh dari bertawakal kepada Allah, maka Allah lepaskan pertolongannya pada kaum muslimin. Padahal kata Rasulullah SAW, di antara keutamaan umat ini adalah Allah tanamkan rasa takut kepada musuh ya, kepada orang-orang kafir jauh sebelum peperangan itu berlangsung. Jadi kata Rasulullah SAW, di antara keutamaan beliau, 40 hari sebelum perang sudah di kaum musyrikin sudah Allah tanamkan rasa takut untuk berperang dengan Rasulullah SAW. Ketika ini tidak ada, karena ini keimanan yang ada pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika ditinggalkan agama Allah ya, ketika lemah secara agama, apalagi secara amal dan hatinya, maka Allah cabut rasa takut orang-orang kaum kafir kepada kaum muslimin, bahkan direndahkan ya, dan berbuat semena-mena kepada kaum muslimin, tidak lagi mempunyai kekuatan. Kemudian Allah berfirman, fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Maka Allah berikan kepada mereka balasan dunia, yaitu kemenangan, pertolongan, harta rampasan perang dan perluasan wilayah, wa husna sawabil akhirah, dan hal yang lebih baik Allah berikan pada mereka adalah balasan di akhirat. Sebagian langsung mendapatkan syahidnya, sebagian Allah simpan pahalanya di akhirat nanti. Sudah mendapatkan, termasuk kalaupun dia wafat di atas kasurnya, maka dia termasuk orang yang mati syahid, sebagaimana Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sangat mendambakan mati di jalan, meninggal di jalan Allah. Tapi selama peperangan beliau menang terus ya, menang terus, tidak pernah kalah, tidak pernah wafat di jalan Allah. Tapi beliau meninggal di atas ranjangnya, sakit bukan karena perang ya, sakit natural, tapi termasuk orang yang mendapatkan syahid karena kejujuran niatnya dalam mengharapkan syahid. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, atau orang-orang yang sampai ke tingkat ihsan ya. Mereka beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak sampai di situ, mereka tahu Allah pasti melihat mereka. Ya demikian, semoga kita termasuk orang-orang yang demikian. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.